Aisyah Nazira, absen 3 dari kelas 11H, akan memenuhi tugas penambahan nilai TUHB Seni Musik. Saya akan menjelaskan beberapa poin berikut. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan yang saya berikan. Yuk langsung aja kita mulai penjelasannya. Akor adalah susunan dua nada atau lebih yang apabila dibunyikan bersamaan akan menghasilkan bunyi yang harmonis. Akor terbagi menjadi dua jenis nih teman-teman. Nah, yang pertama itu ada akor pokok dan yang kedua akor bantu. Akor pokok adalah akor-akor mayor yang menjadi inti dalam sebuah progresi. Yang termasuk ke dalam akor pokok adalah akor tingkat 1, 4, dan 5. Akor pokok dapat berdiri sendiri, membuat progresi tanpa bantuan jenis chord yang lain. Yang kedua, akor bantu. Akor ini merupakan akor-akor minor yang terdapat di dalam sebuah urutan harmonisasi. Akor bantu terdiri atas akor tingkat 2, 3, dan 4, di mana ketiga akor tersebut adalah akor minor. Akor bantu berfungsi untuk memberikan variasi terhadap progresi yang hanya terdiri dari akor pokok. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa dari dua jenis akor ini terdapat pengelompokan bentuk lain dari akor. Nah, contohnya ada akor mayor yang disimbolkan dengan M kapital. Yang kedua, akor minor yang disimbolkan dengan huruf M kecil. Dan yang ketiga, akor akumentin disimbolkan dengan AU. Dan yang keempat, akor diminis, yakni disimbolkan dengan dim. Dari jenis-jenis akor yang tadi sudah saya sebutkan, yuk kita sekarang memahami apa itu tangga nada dulu, baru ke rumus interval. Apa sih yang kamu ketahui mengenai tangga nada? Tangga nada merupakan susunan nada dari yang terendah ke nada yang tertinggi dengan menggunakan sistem tertentu. Coba teman-teman perhatikan tangga nada natural yang dimulai dari C dan berakhir di C. Oke, sekarang kita coba lihat papan nada natural C mayor. Nah, dia diawali dengan C dan diakhiri dengan C. Dengan jarak dari C ke D itu 1, teman-teman. D ke E itu 1. Tapi dari E ke F itu setengah. Dari F ke G itu 1. Dan dari G ke A itu 1. A ke B 1 dan B ke C setengah. Jadi, tangga nada yang melewati E ke F itu bernilai setengah. Dan tangga nada yang melewati B ke C itu juga bernilai setengah. Bagaimana cara menghitungnya agar dia menghasilkan angka 1 dan setengah? Bagaimana sih kita mendapatkan nilai 1 dan setengah dari papan nada C mayor? Coba teman-teman perhatikan. Dia dari C ke sini ke D itu setengah. Terus ke sini lagi setengah. Jadi setengah tambah setengah itu bernilai 1. Sedangkan dari D ke E ini kan bernilai setengah nih. Nah, kesini lagi juga setengah. Jadi bernilai 1. Kalau misalkan dari E ke F itu bernilai setengah. Baik teman-teman, dapat kita simpulkan rumus dari papan nada natural atau C mayor adalah 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Coba perhatikan tangga nada natural berikut ini. Akor sederhana yang terbentuk dari tangga nada natural. C mayor, D minor, E minor, F mayor, G mayor, A
minor, B diminis, C mayor. Selanjutnya kita akan ngebahas nih rumus interval dari akor mayor. Nah, prinsipnya itu dimulai dari tangga nada pertama, ketiga, dan kelima. Nah, tangga nada pertamanya itu C, yang ketiga E, dan tangga nada yang kelima G. Nah, dari C ke E itu berapa? C, D, E, 2. Dari E ke G, 1,5 ya teman-teman, karena melewati tangga nada E ke F setengah, lalu ke G 1, jadi 1,5. Nah, dari F ke A, F, G, A 2. A ke C, A ke B 1, B ke C setengah, jadi bernilai 1,5. G ke B, G, A, B 2. B ke D, B ke C setengah, C ke D 1, jadi 1,5. Maka dapat kita simpulkan rumus interval dari jenis akor yakni mayor adalah 2, 1,5. Ini ya teman-teman rumusnya dari akor mayor. Yang kedua, jenis akor dari minor nih. Emang rumus intervalnya gimana sih? Yuk kita praktekkan. Nah, emang sama, kita menggunakan prinsip 1, 3, dan 5. Tangga nada pertama, 3, dan kelima. Nah, tangga nada pertama dimulai dari D, yang ketiga F, D, E, F, dan yang kelima A, F, G, A, F. Dari D ke F, D, E, F, D ke E 1, E ke F setengah, jadi 1,5. Dari F ke A, F, G, A 2. Nah, lanjut nih, dari E ke G, dia melewati EF, maka bernilai setengah. Lalu dari F ke G, jadi 1,5. Lanjut, dari G ke B, G, A, B 2. Nah, dari A ke berapa ya? Oke, dari A ke B 1, B ke C setengah, jadi jumlahnya 1,5. Lalu dilanjutkan dengan C, C ke D 1. Oke, lagi 2. Maka teman-teman dapat disimpulkan rumus interval dari akor minor yakni 1,5, 2. Ini rumusnya. Perhatikan 7 tingkatan akor dari tangga nada 1 kres. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan kres itu dinaikkan setengah nada. Mari kita perhatikan bagaimana cara membunyikan 7 tingkatan akor dari tangga nada 1 kres di aplikasi Perfect Piano. Perhatikan tangga nada 1 kres. Akor-akor sederhana yang terbentuk dari tangga nada 1 kres adalah sebagai berikut. G mayor, A minor, B minor, C mayor, D mayor, E minor, F diminis. Perhatikan 7 tingkatan akor dari tangga nada 1 mol. Mol berarti diturunkan setengah nada. Yuk kita praktekkan di aplikasi Perfect Piano. Kemudian perhatikan tangga nada 1 mol yang diawali dengan F.
Ayo perhatikan akord sederhana yang terbentuk dari tangga nada 1 mol. F mayor, G minor, A minor, B mayor, C mayor, D minor, E diminis. Kemudian kita lanjut ke jenis akor yang ketiga, yakni akor diminis. Nah, bagaimana sih rumus intervalnya? Oke, coba teman-teman perhatikan. Prinsipnya masih sama, yakni menggunakan tangan nada yang pertama, ketiga, lalu yang kelima. Oke, dia dimulai dari tangan nada yang pertama, B. B ke D, B ke C setengah, C ke D 1, maka bernilai 1,5. Lalu D ke F, D ke E 1, E ke F setengah, maka bernilai 1,5. Maka dapat kita simpulkan bahwa rumus dari jenis akor diminis adalah 1,5, 1,5. Ini adalah rumus dari akor diminis. Teman-teman tahu nggak sih jenis akor augmented itu apa? Oke, aku jelasin. Augmented dibangun dari rumus 1, 3, dan kres 5 dari skala mayornya. Nah, kres 5 berarti nada kelima dinaikkan setengah nada. Nah, coba teman-teman perhatikan rumus jarak interval berikut. Oke, dari akor augmented. Nah, dia dari nada pertama ke nada ketiga itu 2. Sedangkan dari nada ketiga ke kres 5 itu 2. Karena dinaikkan setengah. Misal membangun C augmented. Nah, berarti dimulai dari tangga nada yang C. C ke E itu 2. Karena C ke D 1, D ke E 1. 1 ditambah 1, 2. Nah, lanjut. E ke G, E ke F setengah, lalu ke G, karena G-nya dinaikkan setengah, yakni kres, maka bernilai 2. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa rumus dari augmented, akor augmented adalah 2, 2. So, kita udah belajar nih beberapa poin yang disebutkan di awal tadi. Nah, semoga kalian dapat memahami pembelajaran pada kali ini. Akhir kata, ingatlah bahwa proses itu sama pentingnya dengan hasil akhir. Nikmati setiap langkah perjalanan itu dan jadikan setiap pengalaman sebagai bagian dari pembelajaran. Terima kasih, selamat malam.